Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ustadz Hendra selaku peri ayah yang istiqomah terhadap pondok pesantren Bait Qur'ani, Ustadz Ipung, bapak-bapak wali santri serta ibu-ibu calon orang tua ulama besar. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang hari ini Allah kumpulkan kita dalam satu langkah untuk memperjuangkan anak-anak kita menjadi ulama besar. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada siang hari ini kita fokus bersama mengkaji, merancang bagaimana liburan anak kita 2 bulan ke depan. Setelah 6 bulan anak kita menekuni Al-Quran, kemudian bagaimana agar 2 minggu ke depan anak kita untuk tetap istiqomah bersama Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Bahkan Bu Nurul berharap ibu dan bapak semuanya bisa memfasilitasi anak-anak semuanya untuk berdakwah di rumah, membuka rumah Quran di rumahnya masing-masing. Boleh pesertanya adiknya sendiri, boleh pesertanya dari lingkungan tetangganya, boleh pesertanya di majelis taklim bundanya atau ayahnya, boleh. Jangan lupa setelah mereka berdakwah, tolong siapkan hadiahnya. Nah, ya, tolong siapkan hadiahnya. Walaupun bagaimana, anak-anak tetap anak-anak. Senang bermain, senang hadiah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melejitkan berpikir syariah anak dan remaja dengan Al-Quran saat liburan. Mengapa ini kita anggap penting? 2 minggu itu adalah perjuangan yang luar biasa buat ayah bunda nanti di rumah. Kalau tidak ada ilmunya, tidak ada kurikulum liburannya. Ada sebuah fakta yang sangat menyedihkan buat kita orang tua sekarang ini. Yang pertama adalah sebuah fakta, banyak sekali anak-anak yang kehilangan jati dirinya karena medsos yang tidak terawasi. Di antaranya kasus apa? Nih, bil khusus yang MI ya. Nah, MI ini kan puber awal atau mau puber, anak-anak akhir mau masuk puber atau puber awal. Secara biologis dia sudah punya kecenderungan terhadap lawan jenis atau baru mau mulai cenderung terhadap lawan jenis. Nah, jangan sampai nanti anak-anak tersebut malah mendapatkan ilmu yang salah dari medsos tentang pemenuhan naluri seks atau naluri naunya, dorongan terhadap lawan jenisnya. Kasus yang Bu Nurul ungkap diantaranya adalah anak-anak menjalin komunikasi dengan teman yang belum dikenal sebelumnya secara offline. Jadi betul-betul mereka berkenalan melalui online. Alhasil sampai menjalin sebuah hubungan pertemanan yang dekat. Kalau sudah ada pertemanan yang dekat, kemudian apa yang dilakukan oleh orang tersebut?
meminta anak kita untuk berfoto. Sudah minta anak kita untuk berfoto, boleh pakai kerudung awalnya. Berikutnya apa? Buka kerudung fotonya. Kemudian apa? Pakaian atas dibuka. Kemudian apa? Pakaian bawah. Kemudian apa? Urianan. Ketika sudah sampai kasus itu, anak kita mulai ditekan. Mulai ada itu. Kalau nggak mau akan dikasih ke orang tua atau disebar ke teman-temannya atau ke sekolahnya. Takut nggak anak yang di usia SD? Takut nggak dia? Takut. Akhirnya apa? Dia mengikuti. Nah ini yang kita khawatirkan, Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu tidak ada pengawasan program kurikulum yang bagus saat liburan. Kalau udah nggak apa-apa, dibablasin aja. Khawatir zaman sekarang anak-anak pertemanannya nggak kayak kita dulu. Kalau kita dulu mainnya marahin temen atau temen marahin kita. Ibu-ibu jelas tahu anaknya pergi ke rumah temen atau temen main ke rumah anak kita. Kita tahu temen anak kita, ya nggak? Tahu temen anak kita di mana, sampai yang teliti kan diketahui siapa orang tuanya, di mana rumahnya, kan begitu. Tapi kalau sekarang anak melakukan yang Bu Nur sampaikan tadi, cukup di rumah saja. Ibu kira anaknya baik-baik saja. Yang kedua adalah mengapa liburan ini harus betul-betul direncanakan. Sudah banyak kecenderungan. Nih Bu Nurul, kita bicara fakta aja ya. Nih, Bu Nur bicara fakta aja. Ini fakta yang pertama. Nih, adanya sebuah fakta gender netral. Gender netral itu apa? Jadi hak sekarang sudah menjadi hak anak untuk pilih dia mau jadi laki-laki atau dia mau jadi perempuan, atau gender netral, enggak laki-laki, enggak perempuan. Itu pemahaman anak dapat dari mana? Dari mana, Bu? Dari medsos. Dan itu masuknya halus banget, bisa lewat game, bisa lewat kartun, bisa lewat film, bisa lewat berita-berita. Dan ini fakta. Ada 12 orang yang menyatakan non-biner. Dia nggak laki-laki, dia nggak perempuan, tapi jenis kelaminnya ada. Tapi dia tetap pilih tanpa jenis kelamin. Nah nanti hal-hal yang seperti ini, pacaran itu di dalam Islam haram nggak? Haram ya. Tapi sekarang maklum nggak adanya? Diterima nggak di kalangan masyarakat Muslim? Iya kan? Mayoritas menerimanya. Nah sekarang nanti yang menurut kita tidak normal ini itu menjadi maklum adanya, sampai diterima di tengah masyarakat. Nah oleh sebab itu ibu-ibu harus betul-betul bisa menjaga anak saat liburan. Yang ketiga, undang-undangnya sudah disahkan, ya. Dulu zaman anak S2 sama Ustadz Hendra Khalid, Ustadz ya, kalau ada orang di kontrakan laki, ada perempuannya di sana, biasanya digerbek oleh mahasiswa pasca. Hampir tiap minggu tuh ada penggerbekan, ditangkap. Sekarang jangan, kita yang gerbek kita ditangkap. Aturannya apa? Kalau mereka suka sama suka, tidak dituntut. Jadi nanti anak ibu, maaf ya, hati-hati anak perempuannya ini, dia masih kecil. Jangan masih kecil, Bu. Informasi cepat sekali. Anak saya masih kecil, kelas 2. Kita nggak tahu pemahamannya. Maka anak-anak itu betul-betul diriaya. Seks bebas itu jika tidak ada kekerasan di sana, berarti antara pasangan itu tidak ada kekerasan, merasa tidak ada kekerasan, maka tidak
ada tuntutan di sana. Tidak dilakukan di muka umum, tidak dilakukan di depan umum, di tempat tersembunyi. Berarti kan privasi orang, kita gerbek, ketangkep, kita yang gerbek ditangkep karena mereka melakukannya di tempat privasi. Ya, yang ketiga adalah orang tuanya tidak menuntut. Orang tuanya, saudaranya, atau suami atau istrinya tidak menuntut, maka tidak kena pidana. Coba ibu bayangkan, ya. Nah, dari situ perlu kita mengajak anak untuk meningkatkan berpikir syariahnya. Nih Bu Nurul, lihat. Pada minggu yang lalu Bu Nurul sudah jelaskan kalau anak dan remaja itu dia berkembangnya dari belakang otaknya. Berkembangnya dari belakang. Otak berpikir, otak frontalnya ini terakhir berkembangnya dia. Tergantung dengan stimulan latihan yang diberikan oleh orang tua. Semakin cepat orang tua melatih frontalnya dengan apa? Kayak kita kan dengan Al-Quran, dengan tafsir, ya, dengan membaca, dengan menulis, dengan berdakwah, itu stimulan frontal semuanya. Nah, jadi lebih awal tuh otak belakangnya dan sistem limbik, sehingga anak-anak dan remaja itu, ya, anak-anak remaja itu dia lebih awal berkembang otak emosi. Otak emosi itu apa dia? Kalau dia suka, dia kerjakan. Kalau dia nggak suka, dia tinggalkan. Kalau manfaat menurut dia ada manfaat, dia lakukan. Nggak ada manfaat, dia tinggalkan. Ya, nah itu otak remaja. Nah, jadi kita perlu tuh untuk mensegerakan, ya, stimulan otak bagian frontal. Nah, di sini sudah dijelaskan juga oleh Bu Nurul. Di antara bagusnya berpikir itu harus ada 4 syarat. Di antaranya adalah otaknya harus baik, termasuk otak frontalnya harus baik, jangan rusak. Masih ingat sebab rusaknya apa? Karena cedera, benturan. Karena apa lagi? Narkoba. Karena apa? Banyak main HP, kata ibu-ibu, banyak main HP. Lihat pornografi, kecanduan. Mau kecanduan HP, kecanduan makan ya, ngemil ya. Siapa anaknya masih ngemil terus? Siapa nyimpen di kulkas makanan penuh? Sehingga anaknya itu kalau mau beli apa-apa nggak perlu merengek dulu, nggak perlu ada proses berpikir. Buka kulkas langsung ambil, buka kulkas langsung ambil. Tapi kalau zaman dulu anak-anak mau beli es tungtung aja harus puter bolak-balik. Bang, es tungtung ya? Iya. Apa rasa es tungtungnya bang? Manis rasanya. Harganya berapa bang? Berharap kalau dikasih abang es tungtung, karena ibunya nggak ngasih duit, kasih ke ibu. Bu, di depan ada abang es tungtung. Iya. Kesian banget bu, abangnya sudah tua. Iya. Kata abangnya rasanya manis bu. Iya. Iya aja maknya kayak nggak tahu gitu kan. Itu dia mengasah proses berpikir. Jangan sampai anak tuh mau beli es krim tinggal buka kulkas ambil es krim, sampahnya pun nggak mikir dia buangnya di mana, taruh aja di samping. Itulah. Nah, itu mengakibatkan frontalnya, ya, tidak cepat matang. Itu sudah Bu Nurul jelaskan. Nah, jangan sampai ingat nih pas liburan Mbak Arti, ya. Nah, pas liburan kalau anaknya sekeluarga liburan ini mau makan-makan, caranya bagaimana? Bu, beli, masak bareng. Masak apa nak? Masak agar-agar kah? Masak, tanya dia mau masak apa? Oh, mau ngerujak. Dia mau ngerujak, dia suruh beli buah, dia suruh ngupas buahnya, dia motong buahnya, dia ngulek bumbunya. Maknya tinggal makan, bukan begitu, dampingi kan belum bisa ngupas buah. Maknya tinggal makan, piringnya anaknya yang nyuci.
emaknya bobo, bukan begitu, dampingi. Ya, mendampingi agar frontalnya nanti bagus ya saat liburan. Nah, kemudian terkait dengan informasi awal atau ilmu yang ada di kepala anak. Ingat, jangan sampai pas liburan anak merekam sesuatu yang tadi yang Bu Nurul sampaikan lewat TV, ya lewat game, lewat YouTube. Nah, itu dipastikan diselamatkan anak-anak, didampingi, usahakan bermainnya bermain alam. Bermain alam, siapkanlah memananya, ikan lelenya, baknya, pasirnya, terus tanah liatnya, paku, gergaji, palu. Suruh bikin apa? Kandang ayam, ya. Apa dioper ke kampung, masuk apa dia, masuk sawah, masuk apa, masuk empang. Nah, biarlah mereka berliburan seperti itu. Kalau di Jakarta mahal, masuk sawah aja 250 kan ke Pelita Desa. Mahal, masuk sawah mahal. Berapa kemarin? Itu pun 1 hari. 1 hari. Tapi anak Beki memang betul-betul si bolang. Fisiknya kuat, pikirannya cerdas. Anak BSD main futsal pada kalah. Masuk final hari ini, takbir. Saya nggak ngira, nggak pernah main futsal, Bu. Main mah asal-asalan baik. Tapi saya kira fisik mereka lebih kuat karena tahajudnya aja satu juz. Jadi hari ini final terakhir dia. Ya, kalau nanti menang. Nah, itu anak-anak disiapkan, permainannya disiapkan. Maka siapa nanti sumber informasi saat liburan? Bapak dan Ibu semua. Bapak, dosen, ustadz, Ustadz Hendra Khalid, biasanya anak lihat tuh laporan dibawa ke TVRI ya Ustadz. Kadang dibawa ke warung mana makan, kadang dibawa ke ruang kuliah, kadang bawa ke majelis taklim. Kalau kita guru, anak begitulah dulu. Anak-anak kecil di Batu Rahman kecil, kemana anak kuliah, kemana anak ngajar di kampus, dibawa anak-anak. Kalau kita guru, aja anak-anak, guru ngaji aja anak-anak ngaji. Ke majelis taklim dibawa. Karena apa? Itu memberikan informasi kepada anak-anak yang benar. Bapak-bapak pekerja di toko, punya warung, punya toko, bawa anak-anak belajar jadi kasir, belajar melayani yang datang, belajar bersihin warung. Dulu bapak saya juga dagang. Saya pulang dari sekolah ikut bapak saya dagang. Nanti entah cuci piringnya, ya kan, entah siapin air minum orang nanti datang, entah paling enggak silakan Pak duduk gitu kan, dia begitu bisa. Atau dia suruh ngaji di warung kita itu kan, suruh ngaji, murojaah, apa aja kerja. Bu, saya tukang rumah, bangun rumah aja anak itu, biar ngerasain ngitung batu bata, ngaduk pasir, apa aja profesi bapak dan ibu, anak diajak liburan ini. Daripada nanti dia diajak SpongeBob sama Patrick, ya enggak? Lebih baik bapak yang ngajak. Misalnya bapak ternak ayam, ajak anak ke kandang ayam, diajak dia 2 minggu ini, diajak ke sana. Insya Allah anak-anak senang ya. Bapak, menurut Komnas HAM anak kemarin, mengapa banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa?
Jawaban dari penelitian mereka, karena frontalnya rusak. Kalau frontal rusak berarti otaknya jadi otak hewan. Makanya anak sendiri, berhubungan dengan anak sendiri, berhubungan dengan murid sendiri, berhubungan dengan orang yang punya suami, berhubungan dengan anak kecil, karena otaknya sudah rusak. Maka hati-hati, ya hati-hati. Anak-anak kita bermain di mana liburan ini? Di mana? Di mana lingkungan rumah saya? Bagaimana orang dewasa yang ada di rumah saya? Orang laki-laki yang ada di rumah saya bagaimana? Ternyata kata Komnas HAM, orang-orang dewasa itu sudah kecanduan pornografi. Jadi orang dewasa yang laki-laki itu banyak kecanduan pornografi, sehingga dia melakukan kekerasan seksual kepada anak. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kan tahu tetangganya, orang ini terikat sama hukum syara enggak, sebelah sini terikat sama hukum syara enggak. Nah, jangan dibebasin anak itu keluar semaunya. Dampingi. Begitu juga anak-anak, jangan sampai sebelum matang frontalnya sudah rusak. Ya, jadi penggunaan HP, TV kalau bisa liburan ini jangan digunakan untuk liburan apa tadi? Aktivitas sehari-hari saja, sama pergi ikut aktivitas ayah bunda, ayahnya ke kantor ikut, ayahnya kerja ikut, ke majelis taklim ikut, ibunya ke pasar ikut. Seneng, dulu seneng gak kalau ikut orang tua kita, ibu kita ke pasar? Kenapa seneng? Biar dibeliin jepit rambut. Nah, apa yang ibu suka, lakukan juga sama anak. Terus suka lagi apa kalau ke pasar? Jajan, ya, jajan, dibeliin jajanan pasar, itu paling suka anak-anak. Nah, kalau frontalnya rusak, maka otak anak seperti otak hewan. Di dalam psikologi kognitif, maka kalau frontalnya rusak, maka anak itu otaknya dibajak oleh otak emosi. Dia tetap akan beraktivitas, tapi aktivitasnya dengan rasa. Kalau dia suka, dia kerjakan. Dia nggak suka, dia nggak kerjakan. Kalau malas, dia nggak kerjakan. Kalau dia senang, dia kerjakan. Nah, itu otak emosi. Nah, jadi hindari kerusakan otak pada anak oleh kegiatan yang menyimpang. Di antaranya adalah berkegiatan dengan TV dan medsos, ya. Nah, ini bahayanya di apa? Di maklumat ini nanti, ya. Bahayanya dari maklumat. Kalau yang masuk maklumat kemaksiatan, maka nanti yang muncul adalah proses berpikir yang maksiat. Kalau berpikir yang maksiat dan zolim, maka nanti kepribadiannya juga maksiat dan zolim. Sementara kita inginnya anak-anak TK, tamat TK, dia tamyiz, bisa membedakan mana yang baik menurut Allah, mana yang buruk menurut Allah, mana yang baik menurut Rasul, mana yang buruk menurut Rasul. Yang baik menurut Allah wa Rasul dikerjakan, yang buruk ditinggalkan. Nah, kita berharap begitu nanti alumni TK kita, alumni dari MI, itu mereka sudah bisa membedakan syariat-syariat dasar, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang subhat, mana yang
haram. Tidak hanya dia bisa melakukannya dan meninggalkan sesuatu yang dilarang, tapi juga dia bisa mendakwahkannya. Tadi dengan apa tahapnya? Jangan merusak frontal anak, ya. Nah, sehingga nanti tahapan yang kita latih dalam proses berpikir anak itu tidak hanya dalam keilmuannya, tapi juga mustanir bisa menghantarkan anak itu taat kepada Allah. Dengan cara apa? Nih, Bu Nur kasih rumusan, sering Bu Nur kasih rumusan ini. Yang pertama, kan cara berpikir dah Bu Nur jelaskan. Fakta dari orang tua, ilmu dari orang tua, penilaian fakta itu pun dari orang tua. Contohnya, nah ngapain itu? Pegang apa? Pisau ya? Berarti faktanya dari siapa tadi ngomong? Orang tua. Pisau ya? Pisau nanti luka loh, ini kan tajam. Nah, berarti maklumatnya dari siapa? Orang tua. Kalau tajam kena sini berdarah, makanya kita ganti aja ya. Maka yang menghukumi juga orang tua. Ingat, tahap ini harus dilalui mulai dari anak TK. Mungkin ya kalau anak itu tidak tahu, misalnya gini, jangan marah kalau nanti ya ibu-ibu yang PNS tiba-tiba SKPNS-nya dibikin apa itu? Dibikin pesawat-pesawatan. Nah, SKPNS-nya karena naruhnya sembarangan atau draft nilai mahasiswa ya Ustadz Hendra Holid ditaruh di atas meja dibikin pesawat-pesawatan. Jangan dulu kita, apa yang dipakai buat pesawat-pesawatan itu apa? Kertas. Iya, kertas apa? Itu kertas SKPNS Umi. Hah? SK? Itu surat penting. Umi kalau nggak ada itu nggak bisa kerja. Kan nggak ngerti ya SK apa? SK itu adalah surat keputusan. Surat keputusan dari Menteri Agama, nggak nyambung. Kalau nggak ada surat itu, Umi nggak bisa kerja. Nih Umi ganti. Berarti faktanya dari siapa? Dari orang tua. Ini penting. Umi kalau penting disimpan. Kan? Ini penting. SK Umi buat kerja. Berarti informasinya dari siapa? Dari Uminya lagi. Umi minta ya, Umi ganti. Tuh, berarti yang menilainya juga Uminya. Langkah kedua, semua tadi dari kita. Makanya emak-emak kalau ngomel-ngomelnya kayak gini dah, boleh. Itu apa? Oh ini nak, ini enggak. Makanya bukan anaknya bandel, tapi emaknya yang tidak bisa komunikasi ya. Yang kedua, cara komunikasinya. Sekarang anak itu sudah kita kasih tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara apa itu? Kita udah tahu, anak kita tahu kan? Jangan langsung gini, ayo sholat gitu. Dilatih dulu, itu suara apa? Azan Umi. Kalau azan, tandanya kita sholat. Ayo kita sholat, bersyukur sama Allah. Jadi faktanya dari siapa? Anak, yang lainnya orang tua semua. Tingkatan ketiga, maka diukur anaknya. Diukur harus. Jangan-jangan Uminya tingkat pertama. Nah, tingkat ketiga, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Suara azan. Kalau azan kita kemana? Ke masjid. Nah, kayak gitu tuh udah tingkat kedua. Bakti santri Beki ke masjid. Kenapa kita harus ke masjid? Apa? Oh, karena kita laki-laki. Berarti dia sudah ada informasi. Jadi kalau begitu, kalau azan kita harus ngapain, nak? Sholat. Berarti santri Beki udah tingkat keberapa?
tingkat keempat. Sini kamu. Sini. Siapa namanya? Torik. Wah, Torik. Namanya Torik bin Ziyad. Wah, Torik kelas berapa? TKB takbir. Nih ukuran tamyiz anak Beki. Geli banget Hamka lihat ini Torik ya. Oh nah, Ustaz kasih hadiah. Oh takbir. Bilang dulu terima kasih. Salim Ustaznya. Salim biar ketularan sampai S3. Amin. Ya. Nah, itu contohnya. Berarti tingkat keberapa tuh si Torik? Coba nanti di rumah, ya. Dari yang rendah dulu. Nih. Sini, Ustazah. Sini, Soleha. Ayo. Sini. Nah. Kamu pakai apa ini? Ini pakai apa? Kerudung. Kenapa pakai kerudung? Kenapa aurat harus ditutup? Aurat kamu yang mana? Semuanya. Muka? Ditutup juga mukanya. Nah, ya. Berarti ini level keberapa dia? Level keberapa? Level kedua atau ketiga. Bisa ngukur anaknya? Bisa. Nah, duduk. Ya. Nah, begitu nanti caranya, jangan gegabah ngomong ke anak-anak, pelan-pelan. Nanti saatnya tiba, ibu-ibu cuma ngomong gini aja. Apa yang dipegang? HP. Boleh? Lihat HP? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Merusak otak. Kalau sudah merusak otak, HP-nya kasih Abi. Kapan boleh nonton Abi? Gitu kan? Itu tahapan anak-anak. Nanti sampai gini aja. Sampai kalau sudah tahap 5, 6, ibu gini aja. Apa? Oh iya. Maaf Umi, katanya udah ngerti dia. Ya, itu berpikir syar'i. Dengan catatan harus ingat ilmu yang bulan lalu. Yang jadi contoh siapa? Orang tua duluan yang berpikir syar'i, ya. Agar anaknya nanti bisa diangkat oleh Allah, maka orang tuanya harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau orang tua menjadi contoh yang baik, contoh orang yang bertakwa, maka 7 keturunan anak kita akan diangkat oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah. Nah, stimulannya apa yang diberikan?